kita monggo siapa yang mau mulai dulu murojaah sambil menunggu dulur-dulur yang bergabung. Bismillah, Assalamualaikum Gus, saya coba. Silakan Bu Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Humazah adalah surat yang ke-104, surat Makkiyah, yang artinya pengumpat. Orang Jawa bilang modo nyelo, artinya suka mencaci, suka sumpah serapah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka mengumpat dan mencela. Kita harus menghindari orang yang suka mengumpat dan mencela. Bagaimanakah caranya? Terkadang umpatan itu tidak langsung, tapi melalui medsos. Maka kita harus menghindari umpatan dan cacian di medsos itu, karena itu tidak penting. Makanya, kalau GG bikin status dan ada yang mulai mancing-mancing debat, sok nyufi, sok zuhud, nggak GG ladeni. Karena itu akan menimbulkan rangsangan untuk mengumpat. Kalau ada teman yang punya ilat landep, juga kita harus hindari. Karena sukanya hanya menganalisis kesalahan orang lain, hindari dan hati-hati. Karena salah satu ciri yang orang-orang munafik itu adalah selalu berkata yang menyakitkan hati. Sebagaimana ayat 1 yaitu wailun. Kemudian alladzi jama'a malahu wa'addadah. Ini yang sangat penting karena pada awalnya kita tidak salah kalau mencari rezeki itu kita menghitungnya. Hanya saja ketika kita mengumpulkan harta itu dan selalu menghitung-hitung dengan ambisi karena punya target supaya kaya, dan akhirnya menjadikan kita pelit, seirit-irit mungkin dikeluarkan, terutama untuk agama Allah. Karena dia merasa bahwa hartanya itu akan mengekalkannya, sebagaimana ayat 3, kalla layum badan nafil hutomah. Sehingga ia berpikir bahwa dengan harta yang dia tumpuk akan membahagiakannya di dunia, padahal harta itu mau tidak mau, setuju tidak setuju, senang atau tidak, terpaksa atau tidak, harta itu akan kita tinggalkan. Sebagaimana Korun, kurang kaya bagaimana dia? Lah kok Korun itu loh sekarang pindah ke sini. Mindsetnya juga nular ke kita. Makanya para politisi, para pejabat tidak ada yang merasa puas. Gaji dijamin per bulan, masih saja cari tambahan dari hal-hal yang tidak halal. Pungli, korupsi, merajalela. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa hartanya itu yang akan mengekalkannya. Nah, itu yang saya bisa jelaskan, Gus. Monggo untuk semua dulur dilanjut dengan cerita kekekalan, yaitu tentang kholada, yaitu kisah Nabi Adam yang terusir dari surga karena buah khuldi. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Rahma Keke tadi. Monggo, silakan. Ada yang mau menambahkan?
Silakan. Tadi sudah lumayan panjang, lumayan bagus apa yang disampaikan Bu Rahma tadi. Tapi kalau ada yang mau menambahkan lagi, disilahkan. Monggo. Monggo. Di ayat ini kemarin kita lumayan panjang lebar ya, tentang bagaimana termasuk jawaban atas pertanyaan Pak Wahyu dan lain sebagainya, tentang mencela, menghina, sampai apa definisi dari jamaah amalan, apa motivasinya, wa'adadahu, tadi sudah sempat disampaikan oleh Bu Rahma tadi, termasuk ayat yang ketiga, di mana dihubungkan dengan beberapa ayat lain, dan beberapa kisah, serta logika anatomi Qur'annya. Silakan. Enggak, dari klaster Jawa, klaster Sumatera, atau klaster Kalimantan, Lombok, Sulawesi. Enggak, disilakan menghangatkan pagi ini dengan tombo hati yang pertama, yakni membaca Quran beserta maknanya, beserta artinya, beserta pemahaman dan rencana pelaksanaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari review tadi, di ayat 3 terdapat kalimat di huruf terakhir itu akhladah. Akhladah itu kalimatnya terdiri dari kho, lam, dal, kholada, yang artinya kekal. Masih ingat kenapa Nabi Adam keluar dari surga? Awalnya Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian Nabi Adam sendirian di surga yang demikian indah dan luas. Tapi kalau masih sendiri pun tidak enak. Lalu Allah menciptakan pasangan untuk Nabi Adam, yaitu Ibu Hawa. Tapi lama-lama setan atau iblis itu tidak senang. Waktu Allah menciptakan Hawa, Allah berpesan untuk melarang Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan mendekati satu pohon, yaitu pohon khuldi. Dari sekian kenikmatan yang dilarang hanya satu, tapi manusia itu ambisius, penasaran, sehingga dimanfaatkan iblis untuk menggoda. Hei Adam, kamu bisa kekal di surga ini asal makan buah kekekalan ini, yaitu buah khuldi. Adam bisa menolak setan, tapi setan nggak kekurangan akal. Menggodalah setan atau iblis itu kepada perempuan, yaitu Ibu Hawa. Lama-lama dia terbujuk, lalu dia ngerengek ke suaminya Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam tergoda dan makanlah buah khuldi itu. Kalau kita lihat filosofinya, khuldi itu adalah iming-iming kekekalan. Seandainya Adam Hawa nggak makan buah itu, akan kekal di surga, tapi dibalik sama setan mindsetnya bahwa buah itu adalah buah kekekalan. Manusia mencintai harta itu berharap agar dia kekal di dunia selamanya. Padahal firman Allah, janganlah kamu terperdaya, karena khuldi itu kalau sekarang adalah berupa harta dunia. Ada sabda Rasulullah SAW yang dikhawatirkan Rasulullah bukanlah akan manusia ini akan menjadi syirik dan menyembah berhala, tapi yang dikhawatirkan Rasulullah adalah berlomba-lomba dalam urusan harta dunia. Al-Quran itu memberi aturan agar kita tidak cinta harta, bukan tidak butuh harta. Nah, ini kemudian manusia kebablasan sehingga mencintai harta sangat berlebihan.
tuhibbunal mala hubban jamma. Kalau dulu Nabi Adam makan buah khuldi, langsung terlepas baju surganya, sehingga mengambil daun-daun surga untuk menutupi tubuhnya. Nah, kalau kita termakan ambisi rakus pada harta dunia, maka hilang baju takwanya, hilang rasa malu, halal haram diterabas begitu saja. Maka kala, kata Allah, sekali-kali jangan, sekali-kali tidak. It's not worth it. Nggak layak kekalahan dunia meskipun kekayaan seperti Fir'aun dan Qarun itu nggak setara untuk menebus siksa Allah. Innaha alaihim muqsadah. Tungku ditutup rapat oleh api dan manusia di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Semelarat-melaratnya kita di dunia, tapi tetap makannya pakai nasi. Tapi di akhirat makannya dengan bangkai, darah, api. Kalau di dunia melarat, rumahnya masih beratap. Tapi kalau di akhirat, rumahnya beralas dan beratapkan dari api. Kemudian kemarin ada pertanyaan tentang menahan amarah. Jawaban dari beliau Gus Glory, umpatan itu biasanya dimulai dari emosi yang tidak terkendali. Maka Al-Quran menyebutkan dengan jelas, wal kadhiminal ghaidho, menahan amarah. Kemampuan kita untuk menahan ini yang harus kita latih betul dalam diri sendiri. Sebagaimana proyek kedua, melatih diri mengetahui musuh gaib setan. Karena munculnya amarah itu dari setan. Lalu kedua, kita harus wal'afina anin nas, memaafkan kesalahan manusia, sing waras ngalah supaya tidak terpancing lagi amarah ke depannya. Tapi ini mudah diucap, tapi susah dilakukan. Maka kata Nabi, kalau kita sedang marah, maka berhentilah. Saat kita berjalan itu maka berhentilah. Kalau masih marah, saat berhenti, maka duduk. Saat duduk pun masih marah, maka berbaringlah. Tapi masih marah lagi, maka ambillah air wudhu. Nah, ambil air wudhu pun masih marah, sholatlah 2 rakaat mengadu kepada Allah. Itu salah satu ikhtiar kita untuk menahan diri dari amarah. Jadi, ayo kita jaga lisan kita untuk mengurangi umpatan-umpatan itu. Itu Gus review dari kami, matur nuwun. Oke, alhamdulillah. Itu beberapa tambahan yang diakhiri dengan tips bagaimana kita mengeliminir atau sekurangnya meminimalisir variabel atau faktor yang membuat marah, membuat menghina, mencaci, supaya kita tidak mencaci, karena seringkali caci maki itu lahir dari emosi yang tak terkendali. Kemarin ditanyakan oleh Mas Wahyu, karena mungkin Mas Wahyu merasa sering tidak terkendali. Sama dengan saya, Mas Wahyu. Ambian dan saya itu masih, ya saya juga masih sering, masih sering tidak bisa mengendalikan emosi karena marah. Gitu. Tapi ada dulur kita itu yang katanya sudah sabar, nggak tahu aslinya. Gitu. Yang tahu ya putra putrinya. Nah, kita harus mengakui itu. Jadi memang terutama amarah ya, kita sudah dikasih tips sama Allah di dalam surat Ali Imran itu tentang wal kadhiminal ghaidho. Ada 2 tingkatan toh. Kalau spontanitas diatasi dengan wal kadhiminal ghaidho. Sisanya diatasi dengan wal afina anin nas. Orang kan pertama kalau disakiti itu spontanitasnya marah. Nah, kata Allah, tahan amarah. Lalu setelah tersisa beberapa lama biasanya dendam. Nah, dendam ini disiram, disembuhkan dengan wal afina anin nas. Jadi simpel sebenarnya, tetapi memang sulit ya, sulit. Ini perlu latihan. Makanya Pak Guru Mukhtar ngajari kita, ayo melatih diri. Kalimat itu dipilih itu bukan asal-asalan ya. 3 proyek besar itu kalimat itu dipilih kenapa melatih diri itu karena kita nggak terlatih. Kebiasaan kita nggak gitu. Kebiasaan kita nggak pernah mewaspadai unsur-unsur jahat di dalam diri kita. Kita selalu menganggap bahwa seolah-olah dari diri kita itu ya kita, padahal tidak selalu kita. Ada
the other parts. Ada bagian-bagian lain yang mencoba menjadi penyamun di dalam diri kita. Siapa? Setan. Mana dalilnya loh? Jelas yuwaswisu fi sudurinas. Membuat was-was, amarah, dan segala macam dalam hati manusia, yaitu setan. Nah, itu yang waktu kita waspadai. Karena dia juga yang sebenarnya marah itu, spontanitas itu, wajar lah. Sesuatu yang sifatnya wajar. Tetapi menjadi tidak wajar ketika itu didorong kepada agresivitas. Ya. Kemudian kalau agresivitas itu secara verbal, ya ini humazatil humazah. Ini kalau secara verbal, wah, binatang keluar semua. Binatang pun kadang masih di ini, enggak kok cuma nama binatangnya, tetapi binatang pun kasih julukan. Misalnya apa itu dulu? Tahu belkok ya? Tahu belkok ya? Belkok itu burung bangau yang putih. Burung bangau itu dia itu agak deft ya, agak kopok, agak tunarungu sebagian dari mereka itu. Jadi makanya dulu kalau saya berburu belkok itu dari depan dia. Malah kalau dari depan dia tuh nggak lihat. Jadi misalnya burungnya di situ, saya mau mengenak burung itu, saya harus memburu dia itu dari sini. Jadi dia melihat situ itu malah nggak bisa melihat depan itu katanya. Sehingga kita memburunya itu langsung dari depan gini. Nah dia itu kopok katanya. Maka kalau ngolok orang itu, wong kayak belkok kopok, lah wis belkok, dikai kopok. Ada orang yang jadi kalau udah keluar gitu caci maki itu enggak karu-karuan. Wedus itu kan sudah jelek ya. Oh, wedus sih. Wedus tahu wedus ya? Kambing. Oh, wedus sih. Tapi oh, kambing kurang kasar. Wedus sih. Nah, ada wedus itu katanya kalau telinganya itu putel atau putus itu susah diatur. Sehingga kalau ada orang yang susah diatur, oh, wong kayak wedus budul. Nah, wis wedus dilokno budul. Nah, ini manusia itu kalau sudah caci maki itu kayak gitu, ya. Anak yang udah suka bahan aja, enggak terenggiling. Tahu terenggiling? Tapi ini saya nggak ngajarin sama caci maki ini. Enggak, saya malah justru sama tak ajak yuk dihindari ya. Ayo dihindari. Wong kok ngomong tekek ngorek. Nah, wis gak karuan. Jangan ya. Jangan. Kebiasaan ini harus kita hindari. Dimulai dari dengan cara mengelola hati, terutama menahan amarah. Jangan diikutkan amarahnya ya. Itu yang paling utama dari latihan dari surat Al-Humazah. Dan yang kedua juga sama tentang bagaimana menahan diri dari perlombaan harta. Tapi kenapa? Ternyata yang disebut dengan al-malahul khuldi itu adalah kalau di akhirat dulu khuldinya berupa asyajarah yang dikata Allah la taqrabah, janganlah kalian berdua mendekati hadis syajarah, pohon ini ya, pohon ini. Apakah di dunia ini jangan mendekati, maksudnya jangan terlalu cinta. Jangan terlalu cinta. Ini beneran loh ya, bener. Dan di situ juga ada pelajaran suami istri. Suami istri ya. Ada yang punya guyonan gini, tapi masuk akal juga. Adam itu ada konsonannya. Diakhiri dengan huruf konsonan. Adam, mingkem. Adam, mingkem.
Makanya nggak banyak omong. Dam, mingkem. Tapi kalau hawa, diakhiri dengan vokal. Jadi ngomongnya hawa, bablas. Nggak mingkem, dam. Kan Adam, jadi ngerem mingkem, plek. Nah, yes. Makanya setan begitu goda Adam, enggak berhasil karena dam ditutup mingkem. Oh, setan nggak bisa nakal. Maka nyari hawa. 14. Nah, apakah kemudian hawa jelek? Enggak. Karena bagaimanapun hawa tercipta itu dari Adam. Maka biar hawa itu juga selamat, hawa tercipta di dunia untuk temani sang Adam. Jadi Hawa itu menemani Adam, bukan Hawa menemani Hawa. Wah, ini tidak jelas LGBT ini. Menemani Adam biar apa? Imbang antara yin and yang. Balancing of life. Itu imbang. Demikian pula dalam hal pengendalian. Perempuan mengandalkan intuisi atau perasaan. Tajem, feelingnya itu kena. Oh, bojoku gak jelas ini. Nah, entah ada tahu. Makanya untuk pengelolaan cash register perumah tangga itu berikan istri aja. Pinter ngitung dia. Nah, sementara laki-laki mengandalkan logika. Sehingga yang dipakai bukan cuma perasaan, tetapi antara manfaat, ya. Ini yang dipakai sehingga itu pasangan yang pas sudah punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Termasuk di dalam mengendalikan harta. Laki simple, nyari harta, tek, hitungannya angka-angka. Perempuan hitungannya perasaan. Ya. Disuruh nyari peniti, pulangnya bawa lemari. Ya kan? Belanja masuk toko. Belanja masuk toko. Nyari apa, Dek? Nyari peniti, Pak. Kemana coba dia nyari peniti? Ke toko make up. Ke toko baju. Pulangnya bawa kain. Ke toko perabotan. Pulangnya bawa kompor. Lagi, enggak. Nah, maka ini kadang ya memang untuk layibun walahunnya dunia itu ya memang harus begitu. Makanya saling melengkapi. Laki-laki membutuhkan nasihat perempuan, perempuan membutuhkan keputusan laki-laki. Gitulah. Jadi advisernya itu perempuan, tapi decision makernya itu laki-laki. Itu ya. Oke, siapa yang mau dapat pelatihan bagaimana rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, silakan ikuti di hotel ini. Tiketnya sekian juta. Itu ya. Biasanya lah gitulah. Mau bayar sampean kalau yang melatih orang lain. Kalau saya yang latih, enggak mau bayar sama dia. Oke. Saya lanjut ya. Kita masuk di surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di Makkah, ayatnya 5 ayat. Dia dalam susunan mushaf Utsman ini di surat ke-105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul.